Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Karena akan ada tamu spesial yang datang. Sedangkan Hanin tengah berjalan mondar-mandir di kamarnya. Ia sedang berpikir, apa yang akan direncanakan pria gila itu padanya sekarang. Sementara di hotel, Kenan sudah mempersiapkan diri. Sebentar lagi, ia akan berangkat ke rumah kakak iparnya. Ia kembali menekan nomor telepon Vicky. Iya, Ken. Vicky mengangkat teleponnya. Besok lo kesini dengan penerbangan pertama. Iya. Jawab Vicky. Lo langsung ke alamat yang udah gue kirim. Iya. Sebenarnya gue nggak dukung ide gila lo ini. Kata Vicky. Pokoknya besok lo harus datang pagi buat jadi saksi di pernikahan gue. Kalau nggak datang, siap-siap aja buat gajian selama yang gue mau. Dasar pemaksa. By the way, emang kakaknya Hanin setuju? Tanya Vicky. Pasti setuju, gue yakin. Vicky tertawa. Bener-bener licik lo. Kenan pun ikut tertawa dan memutuskan sambungan telepon itu. Ia pun segera mengambil jasnya dan keluar dari kamar. Hatinya berbunga. Ia sudah tak sabar membuat Hanin berada dalam genggamannya. Di kediaman Emran yang cukup besar dan asri, Hanin masih gelisah di dalam kamar. Sementara Kenan sudah sampai di rumah itu. Welcome to my home, Mr. Kenan. Emran dan Nida berdiri di luar pintu utama dan menyambut kedatangan Kenan. Hai, Mr. Emran. Apa kabar? Tanya Kenan sembari menghamburkan pelukan khas pria. Fine, Mr. Kenan. Apa kabar? Tanya Emran dengan khas logat Melayu. I'm fine. Keduanya tersenyum. Nida pun ikut bersalaman, lalu mereka memasuki rumah itu. Silakan duduk, Mister. Kata Emran dan Kenan pun mengangguk, seraya mendudukkan diri di tempat yang disediakan. Kenan mengedarkan pandangannya. Ia tak melihat ada Hanin di sana. Sedangkan Nida dan Emran pun mengikuti arah mata Kenan. Awak mencari Hanin? Tanya Emran. Ya. Kenan mengangguk. Emran tertawa dan meminta Nida untuk memanggilkan Hanin yang masih berada di kamar. Nida pun tersenyum pada Kenan untuk pamit meninggalkannya, sekalian untuk membuatkan minuman. Nida berjalan menuju kamar Hanin. Nin, kamu ngapain? Tanya Nida karena dari tadi Hanin hanya mengurung diri di kamar. Nin? Hanin membuka pintu. Ada apa, Kak? Dia udah datang. Tanya Hanin menanyakan keberadaan Kenan, karena suara pria itu sudah ia dengar dari dalam kamarnya. Kamu gak ganti baju? Tanya Nida yang melihat sang adik masih menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Hanin menggeleng. Kenapa? Dia kan temanmu. Males, Kak. Jawab Hanin. Kakak nggak tahu kalian ada hubungan apa, karena kamu juga nggak pernah cerita. Nida menarik napasnya. Ya sudah kalau kamu tidak mau menemuinya. Nida pergi dari hadapan Hanin dan menuju dapur untuk membuatkan Kenan minuman. Di ruang tamu Kenan berbincang dengan Emran sambil sesekali tertawa. Obrolan mereka terdengar seru dan mengasyikkan. Silakan diminum, Pak, kata Nida sambil meletakkan gelas di meja. Hanin masih di kamar? Tanya Emran. Nida mengangguk. Maaf ya Pak Kenan, Hanin sedang malas keluar kamar. Kenan tersenyum dan mengambil minuman yang disediakan Nida. Saya minum. Kenan mengangkat gelas itu dan menunjukkan bahwa ia akan meminum minuman buatan Nida. Silahkan, jawab Nida dan Emran bersamaan. Emran pun meminum minuman yang dibuat sang istri. Sebenarnya begini, saya memang datang ke rumah ini untuk meminta Hanin menjadi istri saya. Ucap Kenan. Sontak Emran dan Nida tersedak saat mereka tengah menyesap minumannya. Apa? Tanya Nida. Mister, tak salah ucap kah? Tanya Emran. Kenan mengangguk dan berkata lagi. Saya dan Hanin sebenarnya sudah lama dekat. Kedekatan kami pun bisa dibilang tidak biasa, karena kami sudah sering melakukan... apa Pak? Tanya Nida penasaran. Lalu Kenan merogoh saku celananya dan mengambil ponsel miliknya. Ia membuka rekaman video itu dan menyerahkannya pada Nida. Ini, hubungan kami sangat dekat dan sudah sejauh ini. Tapi Hanin justru malah menggoda pria beristri. Padahal saya mau bertanggung jawab. Sambung Kenan berbohong. Nida pun meraih ponsel yang diberikan Kenan. Lalu Emran menggeserkan tubuhnya untuk berkati sang istri dan melihat apa yang ada dalam video itu. Ya ampun! Nida menutup mulutnya yang menganga. Kak, jangan lihat!
Nida menutup mata Emran dengan telapak tangannya. Pasalnya, di sana terlihat jelas Hanin yang tak menggunakan selai kain pun. Darah Nida langsung mendidih. Ia sangat kesal dengan apa yang dilakukan sang adik. Jadi, Tanya Emran. di video ini adalah aktivitas terakhir kami. Tepatnya sehari sebelum Hanin melarikan diri ke rumah ini. Kenan menjeda perkataannya. Saya hanya ingin bertanggung jawab. Karena saya khawatir Hanin hamil anak saya. Selama ini nama saya cukup bagus di kalangan para pebisnis muda. Saya tidak ingin semua hancur karena skandal ini. Kenan benar-benar memainkan aktingnya dengan sangat bagus. Lalu, tanya Nida. Saya sudah siapkan semuanya. Jika kalian berkenan, saya langsung menikahi Hanin besok pagi. Jawab Kenan. Nida dan Emran saling bertatapan. Emran pun mengangguk, tanda setuju. Saya akan menginap di sini untuk memastikan Hanin tidak kabur lagi. Ucap Kenan. Ya, saya setuju. Jawab Nida mengangguk. Ia tidak ingin kecolongan lagi. Selama ini Nida sangat percaya kepada sang adik. Namun ternyata Kenan mendoktrinnya dengan seolah Hanin berperilaku buruk di sana. Karena sang adik berada seorang diri di rumah itu. Saya pun ikuti istri saja. Saut Emran. Kenan tersenyum licik saat melihat wajah Nida yang merah dan hendak menaiki tangga menuju kamar Hanin. Nida menggedor keras pintu kamar itu. Apa sih, Kak? Tanya Hanin saat membuka pintu kamar. Nida langsung menampar pipi Hanin. Ada apa, Kak? Tanya Hanin bingung sembari memegang pipinya. Kakak selalu bilang jaga diri, jaga diri, jaga diri, Hanin. Teriak Nida dan seketika ia pun menangis. Kenapa kamu bisa melakukan itu sebelum menikah? Tanya Nida. Kenapa sih, Kak? Tanya Hanin bingung. Kamu malu-maluin kakak. Kakak juga malu pada Kak Emran. Emran yang mendengar jeritan istrinya pun pamit pada Kenan untuk menemui kedua kakak beradik itu. Nida. Emran memeluk istrinya. Aku sebagai kakak sudah gagal, Kak. Padahal aku sudah berjanji pada papa dan mama akan menjaga Hanin dengan baik. Aku salah karena telah meninggalkan dia sendirian di Jakarta. Nida menangis di pelukan sang suami. Mereka bertiga berdiri di ambang pintu kamar Hanin. Ada apa sih? Hanin gak ngerti. Kak Emran? Tanya Hanin lagi. Persiapkan dirimu, Nin. Masih untung Pak Kenan mau bertanggung jawab. Ucap Nida lalu pergi. Emran dan Nida meninggalkan kamar Hanin. Lalu Nida menengok ke arah Hanin lagi. Jangan buat kakak malu, Nin. Kamu jangan kabur-kaburan lagi. Hanin mengerdikan bahunya. Ia sungguh tak mengerti apa yang terjadi. Sepertinya ia harus menemui pria pemaksa itu. Karena sikap Nida dan Emran berubah setelah kedatangan Kenan. Hanin berjalan keluar kamar. Ia berdiri sembari bersandar pada pagar lantai 2 yang bisa melihat suasana ruang tamu di lantai 1. Ia menatap pria yang tengah duduk sendiri di sana karena Nida dan Emran sedang menuruni anak tangga. Kenan pun menangkap tatapan itu. Ia tersenyum menyeringai. Sedangkan Hanin membalasnya dengan tatapan tajam. Aku butuh penjelasan. Gumam Hanin dan melangkahkan kakinya ke bawah untuk menemui pria yang tengah duduk di ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, Hanin langsung mendorong bahu Kenan yang sedang duduk santai. Apa yang kamu katakan ke Kak Nida dan Kak Emran, ha? Kenan terkejut dan tubuhnya sedikit terdorong ke depan. Sabar wanita penggoda. Ucap Kenan meledek. Wanita penggoda? Kau terus menyebutku dengan nama itu. Aku bukan wanita penggoda. Kau mengerti? Teriak Hanin. Sungguh, ia sangat kesal menghadapi Kenan yang arogan. Nida dan Emran pun berada di tengah-tengah kedua berlawanan jenis yang sedang berseteru. Seharusnya kamu berterima kasih. Karena aku mau bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan di hotel itu. Kenan melirik Nida dan Emran yang mendengarkan perdebatan ini. Hanin terdiam. Ia kembali mengingat kejadian itu. Dengan cara apa? Tanya Hanin kesal. Menikahimu tentunya. Apa? Gila! Hanin menggeleng.
Menikahimu adalah solusi terbaik, bukan? Aku bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan waktu itu. Dan Kenan mendekatkan dirinya pada telinga Hanin. kau tidak bisa lagi mengganggu rumah tangga adikku. Kamu tidak punya pilihan. Karena jika kamu menolak, terpaksa video mesum kita di hotel akan aku sebarluaskan. Aku sudah mengedit video itu, sehingga yang terlihat adalah wajahmu. Kenan menyodorkan ponselnya dan Hanin segera melihat itu. Hanin memukul dada Kenan. Kurang ajar, brengsek, brengsek! Lalu Kenan meraih tangan Hanin yang dari tadi memukul dadanya. Ia memeluk Hanin dan mengusap kepalanya dengan lembut. Tenanglah. Arah mata Kenan tertuju pada Nida dan Emran. Seolah-olah Kenan sangat mencintai Hanin dan akan memperlakukannya dengan lembut. Emran mengajak Nida untuk meninggalkan Hanin dan Kenan berdua. Hanin meronta meminta dilepaskan dari pelukan itu. Akhirnya Kenan pun melepaskan pelukan. Karena ia sudah melihat Nida dan Emran yang tak lagi ada di ruangan ini. Aku ingin sekali meninjumu. Hanin mengangkat tangannya yang terkepal dan ditunjukkan ke depan wajah Kenan dengan raut wajah yang memerah menahan kesal. Hanin mengayunkan tangannya turun sambil menggertakkan kaki dan membalikkan tubuhnya untuk meninggalkan pria pemaksa itu. Kenan justru malah tertawa. Ia sungguh gemas melihat ekspresi Hanin. Kau memang benar-benar wanita penggoda. Hanin membalikkan tubuhnya kembali. Sebut lagi aku wanita penggoda! Lagi! Teriak Hanin sambil berjalan terus ke arah Kenan dan menantangnya. Kamu memang wanita penggoda. Wanita penggoda. Ucap Kenan penuh penekanan. Hanin melayangkan tangannya ke udara. Ia hendak memberi tamparan pada Kenan. Namun dengan cepat Kenan menahan tangan Hanin dan memeluk pinggangnya. Dengan cepat pula ia kembali mencium bibir ranum Hanin, memaksa wanita itu agar membuka mulutnya. Sementara Nida dan Emran melihat adegan ciuman panas mereka. Sepertinya mereka memang harus dinikahkan. Ucap Emran dan langsung diangguki oleh Nida. Nida bersyukur karena Kenan mau bertanggung jawab. Hanin berusaha mendorong dada Kenan untuk terlepas dari pagutan itu. Namun Kenan masih saja membelit lidah dan bibirnya. Ia pun menahan pinggang dan tenggok Hanin agar pagutan itu tidak terlepas. Setelah pasokan oksigen di dada Hanin terasa menipis, Kenan pun melepas pagutan itu. Kau kejam, kau pria terkejam yang pernah aku kenal. Ucap Hanin yang ingin sekali menangis. Kenan mengangkat tangannya untuk menghapus sisa saliva di bibir Hanin. Kalau begitu, jangan membantahku. Kenan tersenyum. Kembalilah ke kamarmu dan beristirahat. Kau harus mempersiapkan diri untuk besok. Keesokan harinya rumah Emran terlihat sedikit ramai. Emran terpaksa mengambil cuti dadakan untuk hari ini. Kenan pun sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan Kenan sudah mempersiapkan makanan. Ia mengundang beberapa karyawan penting yang bekerja restoran yang ada di kota ini. Hanin, bangun. Nida menggoyangkan tubuh sang adik. Hanin, orang yang akan meriasmu sudah datang. Mata Hanin mengerjap. Rias? Iya, pagi ini kamu akan menikah, jawab Nida. Hanin pun langsung melonjak kaget. Ia tak menyangka bahwa Kenan akan menikahinya hari ini juga. Ia pikir hal itu hanya sekedar rencana. Apa? Tanya Hanin tak percaya. Ia pikir kejadian semalam adalah mimpi. Dasar orang kaya gila. Hanin segera turun dari tempat tidur dan melihat keadaan lantai 1 dari depan kamarnya. Di sana Kenan sudah menyulap rumah Emran hingga terlihat sebuah acara sederhana. Arah mata Hanin tertuju pada pria yang sudah berpakaian lengkap, menggunakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Tidak lupa, Kenan juga memakai jas berwarna hitam. Di sana ia berdiri bersama Vicky. Kenan pun melihat ke arah Hanin dan tersenyum. Sebentar lagi, kamu akan menjadi milikku. Gumamnya, Hanin membuang muka dan masuk kembali ke dalam kamar. Ia sudah tidak bisa kabur lagi dari situasi ini. Apalagi Nida sangat mendukung Kenan dan tak mau mendengarkan penjelasan Hanin. Semua keluarganya mendukung pria pemaksa itu. Sementara ini, ia akan mengikuti permainan Kenan, sambil memikirkan cara untuk keluar dari jeratan pria pemaksa itu. Diam-diam, sambil didandani rias pengantin, Hanin memesan tiket kembali ke Jakarta. Dengan jadwal sangat pagi. Dan setelah itu ia akan langsung ke Bandung untuk menemui Irma. Ia harus bisa melewati malam ini. Tentunya dengan terus berpikir bagaimana cara agar pria pemaksa itu tidak menyentuhnya lagi.
ia tak lagi memikirkan bagaimana statusnya nanti. Yang jelas, ia hanya ingin keluar dahulu dari lingkaran yang menyesakkan ini. Kenan duduk bersila di hadapan penghulu yang telah disiapkan Vicky. Sang asisten pun telah mempersiapkan surat izin menikah di negara itu. Siap banget lo, bro. Ledek Vicky. Kenan tersenyum. Sungguh sebenarnya jantung itu berdetak kencang. Karena ini adalah kali pertama ia mengucapkan ijab kabul. Namun Kenan tetap menampilkan sosok yang tenang. Di seberang sana, Hanin tengah berjalan menuju tempat duduk Kenan. Ia berjalan ditemani oleh sang kakak di sampingnya. Hanin terlihat sangat cantik, dengan make up natural dan lipstick warna mauve, sentuhan tangan MUA yang sengaja Kenan datangkan langsung dari Jakarta. Wanita berkulit putih itu memilih sanggul modern dengan headpiece warna silver. Atas saran sang kakak, ia semakin terlihat cantik mengenakan kebaya brokat modern warna putih dengan model off-shoulder dan accent payet. Kenan terpukau dengan kecantikan wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Entah mengapa, ia sangat ingin menikahi wanita itu. Wanita yang baru beberapa kali ia temui. Wanita yang sering ia panggil dengan sebutan wanita penggoda. Sepertinya, ia menikahi Hanin bukan semata-mata untuk mempertahankan pernikahan sang adik. Agar Gunawan tidak lagi mengejar Hanin. Tetapi memang ia sendiri yang sangat menginginkan wanita itu sejak ia merasakan bibir manis Hanin. Seketika Kenan menatap Hanin tanpa berkedip. Udah, jangan diliatin terus. Bentar lagi juga bakal lo cobain semuanya. Ledek Vicky lagi. Kenan berdeham dan merapikan jasnya. Jas yang dari tadi memang sudah rapi. Vicky pun tersenyum melihat sikap tak biasa sahabatnya. Ia tahu bahwa sahabatnya ini tengah jatuh cinta. Namun Kenan enggan mengakui. Hanin duduk dengan melipatkan kedua kakinya, persis di sebelah Kenan. Namun Kenan tak sedikit pun menoleh ke arah Hanin saat calon istrinya itu tengah berada tepat di sampingnya. Hingga kedua bahu mereka bersentuhan. Padahal dari kejauhan tadi, Kenan tak henti memuji kecantikan wanita itu dalam hati dan tak lepas memandangnya. Penghulu mulai menjabat telapak tangan Kenan dengan kuat. Dan acara ijab kabul itu pun dimulai. Kenan menarik napas, lalu mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan kalimat Pak Penghulu itu dalam satu tarikan napas. Sah, sah, barokallah. Pak Penghulu dan beberapa yang hadir pun mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan kedua mempelai. Nida menarik napas dan tersenyum. Ia lega, akhirnya sang adik memiliki pasangan yang sah. Ia tak lagi khawatir meninggalkan sang adik di kota kelahiran yang sudah tak lagi bisa dia jangkau. Selamat ya, bro. Vicky orang pertama yang mengucapkan itu dan memeluknya. Sementara Hanin tengah berpelukan bersama Nida. Nida memberikan banyak ujangan yang malas Hanin dengar. Pasalnya, pernikahan ini bukanlah pernikahan yang ia inginkan. Thanks, bro. Jawab Kenan tersenyum saat menerima pelukan dari asisten sekaligus sahabatnya itu. Gue gak bisa bayangin kalau Vanessa tahu hal ini. Ia udah nungguin lo 5 tahun. Lo malah milih wanita yang baru ketemu beberapa kali. Ucap Vicky setelah mereka melepaskan pelukan. Ini demi Kiara. Lo yakin? Kalau menurut gue ini bukan buat Kiara, tapi buat lo sendiri. Vicky mencoba menyadarkan sahabatnya. Ini buat Kiara, Vic. Gue gak mau lihat adik kesayangan gue murung karena wanita penggoda itu. Lo masih aja manggil dia wanita penggoda. Dia itu sekarang istri lo. Vicky dan Kenan menatap ke arah Hanin yang sedang bersama keluarganya berdiri di seberang sana. Lihat saja, sejauh mana dia bisa ngegodain gue. Karena gue adalah pria yang gak gampang kegoda wanita. Vicky tertawa. Sekarang aja lo udah kegoda, bro. Kenan menyipitkan matanya. Ia masih belum menyadari itu dan menafikan semua perkataan Vicky. Setelah pernikahan sederhana itu selesai, Kenan berpamitan kepada Nida dan Emran. Sejak awal Kenan memang sudah meminta izin pada kakak Hanin dan kakak iparnya untuk membawa adik mereka ke hotel tempat Kenan bermalam selama berada di negara ini usai ijab kabul. Permintaan Kenan pun disetujui oleh Nida dan Emran. Hanin, Nida kembali memeluk adik kesayangannya sebelum Hanin memasuki mobil Kenan. Kak, terengah Hanin yang sebenarnya tidak ingin ikut bersama suaminya. Sedari tadi Hanin enggan menengok ke arah Kenan. Ia sungguh malas melihat wajah pria pemaksa itu. Saat ijab kabul pun,
Hanin hanya menunduk dan ingin sekali menangis. Namun air mata itu sudah tak ingin keluar lagi. Karena ia sudah banyak merencanakan hal besar di kepalanya. Jadilah istri yang baik. Nida mengacup-ucup kepala sang adik, lalu arah matanya tertuju pada Kenan. Pak, saya titip adik saya. Dia memang suka bersikap semaunya dan manja. Jika sikap Hanin nanti ada yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Kenan tersenyum. Tentu saja, saya sudah memilihnya. Jadi saya pun akan menerima semua kekurangannya. Ucapan Kenan terasa menyejukkan dada Nida. Kedua kakak Hanin pun melepas sang adik dengan gembira. Padahal raut wajah Hanin tidak menunjukkan kebahagiaan. Justru ia tengah menatap tajam wajah Kenan yang palsu di hadapan kedua kakaknya. Nida dan Emran berdiri mengantar kepergian sang adik hingga di halaman rumah itu. Kemudian Hanin memasuki mobil dengan pintu yang sudah dibukakan oleh Kenan. Kenan memperlakukan Hanin seperti seorang Cinderella yang akan menaiki kereta kuda mewah. Pria itu sedikit membungkuk untuk membenahi rok batik Hanin yang menjulur ke bawah saat Kenan akan menutup pintu mobil itu. Jika Kenan adalah pria yang benar-benar mencintainya, mungkin hal ini terlihat sangat romantis. Tapi menurut Hanin, ini adalah sebuah kamuflase belaka. Di dalam mobil, Kenan kembali bersikap dingin. Mereka duduk bersama berdua di kursi penumpang. Sedangkan Vicky berada di depan bersama supir yang mereka sewa selama berada di sini. Vic, pastikan pernikahan kue hari ini tertutup rapi, ucap Kenan. Vicky mengangguk. Kenan pun melihat sang asisten yang tengah menganggukkan kepalanya. Terus, pastikan Momi dan semua keluarga nggak pernah tahu hal ini. Iya. Vicky kembali mengangguk. Juga media. Iya, bos. Kepala Vicky menengok ke belakang, pasalnya Kenan sangat bawel. Hanin mendengar hal itu. Ia juga tahu bahwa pria yang sudah menjadi suaminya itu memiliki tunangan. Hubungan Kenan dan Vanessa bukan rahasia umum, karena ketika Jari mengetik nama Aditama Corporate di internet, maka akan keluar gambar Kenan dan Kiara bersama pasangan masing-masing. Hanin terus memalingkan wajahnya ke arah jendela dengan menopangkan dagunya, sementara Kenan sesekali menoleh ke arah Hanin. Sesampainya di hotel, Hanin hanya duduk di sofa yang mengarah pada jendela besar. Ia belum mengganti pakaian dan belum beranjak dari tempat duduk sejak pertama kali memasuki kamar itu. Arah matanya hanya tertuju pada situasi di luar sana. Sudah 4 jam Kenan meninggalkan Hanin sendiri di kamar itu. Karena setelah Kenan membawa Hanin ke tempat ini, ia langsung pergi bersama Vicky untuk meninjau satu restoran terakhir miliknya. Tak lupa Kenan menaruh satu pria bertubuh tinggi besar untuk berjaga di luar kamar, agar Hanin tidak kabur saat ia tak bersamanya. Hari ini adalah hari yang sangat melelahkan untuk Hanin. Ia harus terus terjaga, karena ia tak ingin Kenan menyentuhnya. Makanan yang sudah Kenan siapkan pun belum juga Hanin sentuh. Pintu kamar terbuka. Hanin langsung tersentak, padahal ia sudah sedikit terlelap dengan posisi duduk, dan menopangkan kepalanya pada tangan yang bersandar di ujung sofa. Hei, kamu masih di sini? Tanya Kenan heran, karena Hanin masih dengan posisi yang sama sejak ia tinggalkan tadi. Pria itu pun menoleh ke arah makanan yang masih utuh. Kamu belum makan? Tanya Kenan lagi, tapi Hanin masih diam dan tidak menjawab. Kenan melepas dasi jas, kemeja, dan celana panjangnya di hadapan sang istri. Kini ia hanya mengenakan boxer, lalu perlahan menghampirinya. Jangan mendekat! Hanin mengangkat tangan lurus ke depan. Kenan tertawa. Kamu pikir aku akan melakukan apa? Oh, ternyata kamu sudah mempersiapkan diri untuk malam pertama kita. Atau kamu menungguku untuk membuka kebaya itu? Tanya Kenan dengan senyum menyeringai. Kenan tetap mendekat. Langkahnya perlahan menuju ke arah sang istri yang masih dengan riasan pengantin dan busana kebaya. Dengan cepat Hanin berdiri. Jika kamu menyentuhku, akan kupotong burungmu, ancam Hanin. Kenan tertawa. Stop! Selangkah lagi akan kupotong menjadi 3. Kenan kembali tergelak dan menghiraukan perkataan istrinya. Tubuh mereka semakin dekat. Kenan berdiri persis di depan Hanin dan merengkuh pinggangnya. Dasar wanita penggoda. Ternyata seperti ini caramu menggoda pria. Polos dan lucu. Sontak Hanin melepaskan tangan Kenan dari pinggangnya. Cukup! Aku muak mendengarmu memanggilku dengan sebutan itu. Lalu Kenan mendorong tubuh Hanin hingga Hanin kembali terduduk di sofa itu. Ia mengungkung tubuh Hanin yang tengah terduduk di sana. Perlahan ia mendekatkan wajahnya pada wajah Hanin hingga tak berjarak.
Lagi-lagi Kenan ingin mencium bibir manis itu, tapi dengan cepat Hanin memalingkan wajahnya, membuat bibir Kenan menyungging senyum. Kemudian, ia mengambil handuk yang tergeletak rapi di samping sang istri. Sebelumnya handuk itu Kenan berikan kepada Hanin saat ia akan pergi, agar sang istri membersihkan dirinya terlebih dahulu. Namun Hanin tak juga menggunakannya. Bukannya ini untukku. Hanin menarik handuk itu juga. Dari tadi kamu tidak memakainya, jadi lebih baik ini untukku. Memang tidak ada lagi di sana? Tanya Hanin. Sayangnya, handuk ini tinggal satu, dan aku malas memintanya lagi. So, tidak ada pemberian kedua. Kenan tertawa sembari meninggalkan Hanin yang terlihat semakin kesal. Kenan hendak berjalan ke kamar mandi, lalu ia menoleh lagi ke arah istrinya. Kita bisa mandi bersama, dan handuk ini cukup untuk dililitkan pada tubuh kita yang sedang menyatu. Bagaimana? Dasar psiko! Teriak Hanin mengumpat, sambil melemparkan benda kecil yang berada di dekatnya itu ke arah Kenan. Ups. Kenan berkali-kali mencingkat untuk menghindar dari benda-benda yang Hanin lemparkan ke arahnya. Ia pun kembali tertawa kencang. Senang rasanya mempermainkan wanita itu. Sial! Hanin menutup wajahnya. Sungguh, ia merutuki nasibnya kini. Hanin kembali berdiri tegak dan menarik napasnya kasar. Apa yang ia rencanakan harus berhasil. Ia harus bisa kabur dari pria gila itu malam ini. Kiara berjalan di sebuah mall bersama Vanessa. Sudah 2 jam mereka berada di sini. Mereka memang sering berbelanja bersama. Rah, mampir ke sini dulu yuk. Vanessa menarik tangan adik kesayangan Kenan saat melintasi toko pakaian dalam dan lingerie. Kiara hanya melihat-lihat pakaian yang tengah terdisplay di sana, sedangkan Vanessa sedang mencobanya di ruang ganti. Rah, cocok nggak? Tanya Vanessa saat ia mencoba lingerie itu. Vanessa memutarkan tubuhnya di depan cermin, sedangkan Kiara hanya menjadi tim penilai. Bagus, tapi terlalu terbuka, Kak. Pakaian tidur berwarna merah itu praktis hanya menutupi area dada dan bagian sensitifnya saja. Bagian dadanya pun hanya menutupi putingnya saja. Biarin, justru aku suka yang seperti ini. Bungkus ah. Vanessa kembali membuka pakaian itu dan menggantinya dengan pakaian yang sebelumnya ia pakai. Aku ingin pakai lingerie ini besok malam. Emang, besok Kak Kenan udah pulang? Dia bilang sih cuma 3 hari di sana, berarti besok sudah sampai di sini. Kami sudah lama tidak tidur bersama, Ra. Aku kangen banget sama kakakmu. Jawab Vanessa manja. Dasar. Kiara menggelengkan kepalanya. By the way, kamu gak beli, Ra? Tanya Vanessa. Kiara menggeleng. Kan udah beli ini. Kiara menunjukkan 2 buah paper bag di tangannya. Loh, itu bukannya baju untuk suami kamu? Tanya Vanessa lagi. Pasalnya, Kiara tadi membeli kaos pria. Bukan, ini buat aku. Jawab Kiara membuat Vanessa semakin membulatkan matanya. Sejak kapan kamu pakai pakaian seperti itu, Ra? Ih, enggak banget sih. Cibir Vanessa. Katanya kamu pengen Gunawan itu melirik kamu terus, dekat sama kamu terus. Kalau cara pakaian dan dandananmu biasa seperti ini, yang ada Gunawan akan semakin pergi. Kiara menoleh ke arah Vanessa dan tersenyum. Gak tahu, Kak, sejak hamil, aku malah lebih suka berdandan seperti ini. Rasanya malu kalau memakai pakaian yang terlalu terbuka. Is, kok kamu jadi anak gini sih, Ra? Kiara kembali tersenyum. Lagian, sekarang aku sudah lebih siap jika Mas Gun ingin pergi. Vanessa menatap Kiara sejenak. Mereka persis berdiri di depan kasir. Kamu yakin, Ra? Bukannya kamu cinta mati banget sama Gunawan? Kiara menghela napasnya. Entahlah, Kak. Cinta memang tidak bisa dipaksakan. Dan sepertinya aku mulai lelah mengejar cinta Mas Gun. Vanessa memeluk Kiara dari samping. Sebenarnya sejak dulu, ia selalu memberikan saran itu pada adik kesayangan sang kekasih. Namun Kiara selalu percaya diri bahwa ia bisa memiliki hati sang suami. Ia berprinsip, batu saja bisa bolong jika ditetesi terus dengan air. Begitu juga dengan cinta. Ia meyakini dengan cinta, perhatian, dan maaf yang selalu diberikan pada suaminya,
maka lambat laun cinta dari sang suami itu pun akan hadir untuknya. Tapi seiring berjalan waktu, ternyata Hani Gunawan tetap tak mampu dilelehkan. Ia tetap menjadi Gunawan seperti pertama kali Kiara temui. "Kak, kita makan yuk, aku lapar nih," ajak Kiara yang langsung diangguki Vanessa. Vanessa dan Kiara berjalan beriringan sambil memilih tempat makan yang mereka inginkan. Di sela-sela langkah kaki itu, Vanessa memegang ponselnya dan mendayal nomor sang kekasih. Sejak pagi Kenan tidak memberinya kabar, bahkan ponselnya pun tidak aktif. "Ih, kemana sih dia?" tanya Vanessa pada dirinya sendiri. Namun suara Vanessa yang cukup keras pun mampu didengar oleh Kiara yang berjalan di sampingnya. "Telepon Kak Kenan?" tanya Kiara. Vanessa mengangguk. "Hari ini kakakmu gak ngasih kabar, Ra. Seharian ditelepon gak bisa-bisa. Sibuk kali, Kak." "Emang pernah kakakmu gak sibuk?" tanya Vanessa membuat Kiara mengangguk tertawa. Mereka pun memasuki sebuah restoran Jepang. Kiara terlihat santai dengan menggunakan kaos polos berwarna pink dan celana bahan 3/4 berwarna senada. Lalu ia menambahkan outer putih sepanjang celana yang ia gunakan itu. Kesan casual Kiara semakin terlihat karena ia mengenakan sneaker berwarna putih senada dengan outer itu. Sebelum memasuki restoran itu, Gunawan sudah melihat sang istri yang tengah berjalan menuju ke arah restoran ini. Ia pun berada di restoran yang sama dengan kedua klien. Arah mata Gunawan tertuju pada sang istri yang semakin lama semakin terlihat berbeda. "Kak, aku cuci tangan dulu ya," Kiara pamit pada Vanessa. Dan berjalan menuju wastafel yang disediakan di dalam restoran itu. Lalu tanpa disengaja, seorang pria menubruk Kiara hingga dirinya oleng. Namun tubuh Kiara ditangkap oleh seorang pria yang berada tepat di belakangnya. "Maaf ya Mbak." Ucap pria tanggung yang menubruknya tadi. Kiara hanya tersenyum dan menjawab, "Ya." Lalu ia menoleh ke belakang. Ternyata yang menangkap tubuhnya adalah sang suami. "Mas di sini?" tanya Kiara sembari menegakkan lagi tubuhnya. Gunawan mengangguk. "Tadi aku lihat kamu dari luar sama Vanessa." Kali ini Kiara yang mengangguk. "Iya." Kemudian Kiara menuju wastafel ditemani Gunawan di belakangnya. "Kalau jalan hati-hati, Ra. Kamu sedang hamil. Orang hamil tidak boleh jatuh." Ucap Gunawan persis di belakang telinga Kiara. Kiara mendongak dan melihat wajah sang suami dari balik cermin. Ia pun mengangguk, lalu membalikkan diri, agar wastafel itu bisa digunakan oleh Gunawan. "Ra," panggil Gunawan, karena Kiara tak lagi menoleh ke arahnya setelah membalikkan badan. Mereka seperti orang asing yang tak sengaja bertemu di jalan. Kiara menoleh ke belakang. "Belanjanya sudah selesai. Setelah ini mau langsung pulang?" tanya Gunawan. Kiara mengangguk. "Iya." "Kalau begitu bareng aja denganku. Pertemuanku dengan klien juga sudah selesai." Gunawan selesai mencuci tangan dan mengeringkan kedua tangannya. "Gak perlu, Mas. Aku bareng Kak Vanessa." "Biar Vanessa pulang sendiri." Kiara menggeleng. "Mas urus saja pekerjaan Mas. Tidak apa aku pulang bersama Kak Vanessa. Lagian, kasihan kalau Kak Vanessa pulang sendirian." Ia tersenyum dan berkata lagi, "Aku duluan ya, Mas." Kiara meninggalkan Gunawan yang masih berdiri di wastafel. Kemudian sesampainya di meja tempat Vanessa duduk, Kiara mengajak Vanessa untuk makan di restoran yang lain. "Kenapa pindah?" tanya Vanessa yang berdiri karena satu tangannya ditarik Kiara untuk meninggalkan restoran ini. "Udah gak kepengen makan masakan Jepang, cari yang lain aja yuk," ajak Kiara, karena Kiara malas melihat sang suami bersama dengan klien wanitanya di sana. Walau Gunawan tidak berduaan, ada satu orang pria yang juga ikut duduk di sana. "Dasar bumi labil," ledek Vanessa, lalu mengikuti langkah adik kesayangan sang kekasih. Salah satu klien Gunawan adalah seorang wanita. Lebih tepatnya, adalah mantan sekretaris Gunawan dulu. Mantan sekretaris plus-plus Gunawan yang pernah Kiara tampar dan jambak di depan umum. Dan akhirnya diberhentikan lebih dari setahun yang lalu. Kini mantan sekretaris Gunawan bekerja sebagai sekretaris pada bos yang merupakan kliennya itu. Arah mata Gunawan menangkap kepergian sang istri yang keluar dari restoran ini. Lalu ia melihat ke arah wanita yang duduk di hadapannya. Ia pun sadar. Ada mantan sekretaris yang dulu pernah membuat istrinya sakit hati.
kamar hotel Kuala Lumpur, Kenan sama sekali tak memikirkan Vanessa. Bahkan ia lupa untuk mengabarkan kekasihnya itu. Padahal kemarin ia telah berjanji pada Vanessa akan menelpon kembali. Namun Vanessa seperti sesuatu yang sudah tidak penting bagi Kenan. Sebenarnya, sudah 2 tahun terakhir ia merasa hubungannya dengan Vanessa semakin hambar. Rasa itu semakin terasa justru setelah peresmian pertunangan mereka 1 tahun yang lalu. Kenan terpaksa mengiyakan pertunangan itu karena desakan dari sang ibu dan orang tua Vanessa. Karena ia merasa telah lama mengenal Vanessa dan malas untuk menjalin hubungan lagi dengan wanita baru. Akhirnya ia pun menyetujui. Kenan juga paling sulit dekat dengan lawan jenis. Lagi pula ia pun merasa pernah melakukan hubungan badan dengan sang kekasih. Hal itu juga yang menguatkan dirinya untuk mengambil keputusan. Teriak Hanin dari dalam kamar mandi. Ia kesal karena di dalam lemari itu tak menemukan pakaian yang layak ia pakai. Kenan yang tengah duduk di atas ranjang pun langsung berdiri ke sumber teriakan itu. Ada apa? Kenan langsung membuka pintu kamar mandi tanpa mengetuk lagi. Hanin yang belum siap sontak menarik handuk yang ada di sana dan langsung menutup bagian depan. Tubuhnya pun sengaja berhadapan ke arah Kenan, agar bagian belakang yang belum tertutupi handuk itu tidak terlihat oleh pria itu. Kalau masuk tuh ketuk dulu. Kamu berteriak kencang, ada apa? Kenan berjalan menghampiri Hanin. Stop, jangan mendekat. Hanin kembali memperingatkan pria yang sudah sah menjadi suaminya secara agama di negara Malaysia, namun belum terdaftar di negaranya sendiri. Kenan tersenyum menyeringai. Aku sudah melihat tubuhmu yang tidak memakai apapun. Bahkan aku sudah menelusuri semuanya dengan bibirku. Dasar licik. Sungut Hanin yang mulai melangkah mundur hingga tubuhnya terbentur dinding. Kenan semakin tertawa, lalu ia menghimpit tubuh Hanin. Sepertinya aku ingin mengulang kejadian itu. Jangan harap. Kenapa? Aku berhak melakukannya, bukan? Tanya Kenan dengan mata yang terus menatap kedua mata Hanin. Tangan Kenan bergerilya di area bokong dan kedua paha Hanin. Lalu satu tangannya terhenti di bagian sensitif itu. Ia menggerakkan jari telunjuknya di sana, lalu mengobrak-abrik bagian sensitif itu, membuat Hanin menggigitkan bibirnya, menahan agar suara desahan itu tidak keluar. Sudah berapa kali Gunawan menggunakan ini? Tanyanya berbisik. Dada Hanin bergemuruh mendengar pertanyaan Kenan yang sifatnya merupakan sebuah penghinaan. Ia menggelengkan kepalanya. Cukup, lepaskan tanganmu. Akhirnya, desahan itu lolos dari mulut Hanin. Kenan semakin menyeringai. Kamu mudah sekali basah, sayang. Apa Gunawan juga sering melakukan ini? Atau kamu pun sering melakukan ini dengan pria lain? Kepala Hanin menggeleng dengan cepat sambil terus menggigit bibirnya. Karena gerakan jari kanan semakin cepat bergerak di bawah sana, membuat tubuh Hanin serasa ada yang ingin meledak. Hati Hanin teriris mendengar perkataan Kenan yang memfitnahnya. Padahal Kenan adalah satu-satunya pria yang memperlakukan Hanin seperti ini. Tanpa disadari, Hanin mengerang melepaskan pelepasannya akibat ulah jari Ken yang bertubi-tubi menyerang miliknya. Kenan tertawa. Kamu menikmatinya, wanita penggoda? Ternyata benar dugaanku. Kamu tidak sepolos wajahmu. Kemudian Kenan menarik jarinya dari sana dan segera mencuci, lalu meninggalkan Hanin yang masih berdiri bersandar di dinding. Setelah Kenan keluar dari kamar mandi itu, tubuh Hanin merosot. Ia menangis. Tubuhnya lemas bercampur perih di bagian intinya, karena Kenan memainkan jari itu dengan brutal di area yang belum pernah tersentuh oleh siapapun sebelumnya. Kenan kembali mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Ia memandangi jari yang digunakan untuk memperdaya wanita yang telah resmi menjadi istrinya. Sempat terbesit di otaknya, mengapa susah sekali menerobos jarinya ke milik Hanin, padahal itu hanya satu jari. Sedangkan pengalamannya bersama Vanessa, kekasihnya itu tidak akan merasakan nikmat jika hanya dengan satu jari saja. Bahkan ia menambahkan dengan ketiga jarinya. Apa aku keterlaluan? Tanya Kenan pada dirinya sendiri. Kenan mengusap wajahnya kasar. Entah apa yang terjadi dengannya kini. Padahal ia sangat menghormati wanita sebelumnya. Karena ia memiliki ibu dan adik perempuan yang juga seorang wanita. Dengan Vanessa pun, ia sangat menghormati kekasihnya itu.
Ia berusaha untuk tidak melecehkan sang kekasih dan menggunakan tubuhnya saat gairah itu datang. Kenan adalah pria normal yang terkadang gairah itu pun hinggap. Vanessa sendiri yang sering menawarkan tubuhnya untuk menjadi pelampiasan sang kekasih. Tapi Kenan tetap menolak dengan dalih menghormati kekasihnya itu. Namun dengan Hanin, ia pun tak mengerti mengapa bisa sekejam ini. Apa ini karena Hanin pernah menyakiti hati Kiara dan menjadi wanita yang dicintai Gunawan? Hingga membuat sang adik kesayangan pernah ingin mengakhiri hidupnya. Atau sebenarnya, dia sendiri yang sudah tergoda oleh pesona Hanin. Entahlah, ia semakin tak mengerti. Yang jelas ia terhibur dengan ekspresi gemas Hanin yang selalu marah-marah padanya. Juga, ekspresi wajah Hanin juga sedang bergairah seperti tadi. Apalagi saat Hanin melakukan pelepasan. Wajah istrinya itu terlihat semakin seksi dan cukup membuat milik Kenan pun tegak berdiri. Ah, sial. Kenan memandang miliknya yang belum juga normal kembali. Hei, kau menginginkannya? Kenan bergumam sembari memukul miliknya yang tidak bisa dikondisikan. Cepat atau lambat, kau akan merasakannya nanti. Kenan kembali mencoba menidurkan miliknya sambil menunggu Hanin keluar dari kamar mandi. Karena sepertinya Hanin akan semakin lama berada di kamar mandi itu. Hanin masih berada di dalam kamar mandi. Ia masih enggan untuk keluar dari tempat ini. Ia sudah sangat muak dengan sikap Kenan. Ia tidak ingin melihat wajah pria itu. Sudah berkali-kali pria itu melecehkan, menghina, dan menjatuhkan harga dirinya. Sudah berkali-kali juga Hanin harus mengeluarkan air mata karenanya. Selesai membersihkan diri, Hanin terpaksa memakai kemeja Kenan. Karena pakaian yang tersedia di sana bukanlah pakaian yang biasa Hanin pakai. Lagi pula, ia tak ingin disebut lagi wanita penggoda jika memakai pakaian yang kurang bahan seperti itu. Tubuh Hanin kembali duduk di marmer berwarna krem. Ia meringkuk di lantai sambil memeluk lututnya dan merebahkan kepalanya di atas lutut dengan menopang kedua tangan. Ia sungguh merasa sendirian kali ini. Biasanya, selalu ada kakak atau sahabat yang bisa ia ajak berkeluh kesah. Sementara di luar sana Kenan tertidur karena menunggu Hanin yang terlalu lama berada di dalam kamar mandi dan tak kunjung keluar. Tubuhnya pun sudah sangat lelah setelah 1 hari beraktivitas tanpa henti. Tiba-tiba, Kenan mengerjapkan kedua matanya. Tangan Kenan meraba ke samping. Ia mengira Hanin sudah lama tertidur di sampingnya. Namun Kenan tak menemukan tubuh Hanin. Kedua matanya semakin terbuka lebar. Ia bangun dan mengedarkan pandangan. Saat ini tepat pukul 2 malam. Kenan memang sering terbangun di jam seperti ini, karena tenggorokannya terasa kering. Hanin. Untuk pertama kalinya, Kenan memanggil nama sang istri tanpa sebutan wanita penggoda. Langkah kaki Kenan tertuju pada sebuah kamar mandi. Ia membuka pintu yang tidak menggunakan kunci itu. Terlihat di sana seorang wanita yang tertidur dalam keadaan duduk sambil memeluk tubuhnya. Ia pun merasa iba. Kenan menghampiri Hanin dan berjongkok persis di depan wanita itu. Han. Panggil Kenan lembut sembari menggoyangkan tangan yang menjadi sanggahan Hanin untuk merebahkan kepalanya. Han. Kenan menyentuh kepala Hanin dan ternyata kening itu terasa panas. Han. Hei, bangun. Kenan melangkup kepala Hanin dan menepuknya. Namun Hanin tetap tak sadarkan diri. Kenan panik dan dengan cepat ia menggendong tubuh sang istri keluar dari kamar mandi. Ia merebahkan tubuh Hanin di atas tempat tidur. Sial, aku memang sudah keterlaluan terhadapnya. Kenan meremas rambutnya. Lalu kakinya langsung menuju lemari es kecil yang tersedia di sana. Ia mengeluarkan air dingin dan sapu tangan untuk mengompres kepala Hanin. Sama seperti yang sering ia lakukan terhadap Kiara ketika sang adik sakit. Aku bukan wanita penggoda. Ngigau Hanin saat Kenan mengompres keningnya. Kenan terdiam dan masih terus melakukan pertolongan pertama pada Hanin. Ia ingat betul, Hanin tak menyentuh makanannya sama sekali sewaktu ia tinggalkan siang tadi. Karena hingga kini makanan itu masih tergeletak di sana. Aku bukan wanita penggoda. Ngigau Hanin lagi dengan mata yang masih terpejam. Kamu wanita penggoda. Karena telah berhasil menggoda aku. Itu salahmu. Jawab Kenan yang duduk persis di samping Hanin sambil memegangi kening dan pipinya yang panas. Oh, tubuhmu semakin panas.
Ucap Kenan lagi. Ia pun bangkit dari duduknya dan meraih ponselnya. Ia menekan nomor Vicky. Panggilan teleponnya belum juga diangkat oleh sang asisten. Karena memang Kenan menelpon di waktu orang tengah memejamkan mata. Vic, lo di mana? Tanya Kenan to the point. Ada apa sih, Ken? Sekarang tuh jam 1 malam. Lo udah sampai Jakarta? Iya, gue baru sampai jam 8 tadi. Gue capek banget, Ken. Besok pagi juga mau ketemu Mr. Anderson. Jawab Vicky dengan suara berat karena nyawanya masih belum terkumpul sempurna. Besok gue nggak bisa nemenin lo ketemu dengan Mr. Anderson. Lo handle dulu, karena gue belum tentu pulang besok. Apa? Vicky langsung membuka matanya sempurna. Kenapa? Hanin sakit, badannya panas. Gue mau ngabarin lo sekalian minta nomor telepon dokter yang ada di sini. Cepet. Lo emang nyusahin. Emang diapain tuh istri? Lo kempur sampai pingsan. Tanya Vicky tertawa. Dasar, belum pernah ketemu yang legit sampai lupa anak orang udah kecapean. Udah cepet nyemeng aja. Mana nomor telepon dokter di sini? Tanya Kenan yang tak menjawab ledekan sahabatnya. Iya bentar, gue cari dulu lah. Ya udah cepetan, gak pakai lama. Gak pakai kondom juga supaya bini lo cepet hamil. Saut Vicky tertawa. Dasar otak selangkangan. Kenan langsung mematikan sambungan teleponnya. Ia pun menunggu notifikasi masuk dari Vicky. Benar saja, 1 menit kemudian Vicky mengirim pesan nomor dokter yang ia kenal di sini. Tak lama, Kenan pun menelpon dokter itu. Kenan kembali duduk di samping Hanin yang tengah berbaring di atas tempat tidur. Ia pun membuka kemeja yang Hanin kenakan dan hanya menampilkan pakaian dalamnya saja. Kenan juga menanggalkan pakaiannya hingga hanya boxernya yang tersisa. Ia memberikan sentuhan skin to skin sambil menunggu dokter itu datang. Kenan mengusap lembut kepala Hanin. Entah mengapa, hatinya merasa bersalah. Maaf. Ucap Kenan berbisik di telinga Hanin yang tak mendengar perkataan itu. Jangan mendekat. Hanin masih berkata seperti itu. Perkataan ini sudah keluar dari mulut Hanin beberapa kali. Kenan pun tersenyum. Tapi kita sudah sangat dekat. Kenan menatap wajah Hanin yang lembut dan mata yang terpejam damai. Kumam Hanin sambil menggigil. Aku akan menghangatkanmu. Kenan mengeratkan pelukannya hingga beberapa menit. Kemudian seseorang mengetuk pintu kamar itu. Kenan langsung memakaikan Hanin pakaian yang sebelumnya dipakai. Dan begitu juga dengan dirinya. Ia turun dari tempat tidur, lalu berjalan menghampiri pintu. Ia membuka pintu itu. Akhirnya dokter datang juga. Ucap Kenan. Sorry, sir. Pria parubaya yang menggunakan jas putih itu memohon maaf karena ia sampai cukup lama ke tempat ini. It's okay. Kenan tersenyum sembari membalas jabatan tangan dokter itu. Kenan langsung membawa dokter itu untuk memeriksa istrinya. Bagaimana, dok? Tanya Kenan. Ia sungguh khawatir melihat keadaan Hanin. Tak apa. Ini hanya demam biasa. Seperti kelelahan dan kurang energi. Ya, dia memang tidak mau makan sejak siang tadi, dok. Saut Kenan. Oke, ini saya buatkan resep. So, jaga istrimu baik-baik. Pria parubaya itu memberi selembar kertas putih yang sudah dituliskan dengan tulisan tangannya. Kenan mengangguk, lalu mengantar dokter itu keluar kamar. Thank you. Kenan mengulurkan tangannya untuk bersalaman dan pria parubaya itu langsung menyambutnya. You are welcome. Kemudian Kenan meminta petugas hotel untuk membelikan obat sesuai yang tercatat pada lembar putih itu. Kenan terus mengompres kening Hanin dengan air es, sambil menunggu orang yang ia suruh datang membawa obat untuk sang istri. Ternyata pihak hotel membawakan obat serta seorang petugas apoteker yang mengerti medis untuk menyuntikkan tangan Hanin. Karena dokter itu meresepkan 2 kantung infus dan 1 obat penurun panas cair yang sudah disuntikkan ke dalam cairan infus itu. Kenan adalah tamu istimewa di hotel bintang 5 ini. Oleh karena itu, petugas hotel pun memberikan pelayanan yang maksimal terhadapnya. Terima kasih. Ucap Kenan saat Hanin selesai mendapatkan perawatan. Ia pun bisa memejamkan mata di samping tubuh sang istri. Sambil memeluknya, walau sesekali ia tetap terbangun untuk mengecek suhu tubuh Hanin agar tidak sepanas tadi. Di pagi hari Kenan bangun terlebih dahulu. Tangannya langsung terangkat untuk menyentuh dahi Hanin. Syukurlah. Kenan lega karena suhu tubuh Hanin kian normal. Pesawat!
Hanin terbangun tiba-tiba dan langsung terduduk. Ia hendak menggerakkan tangannya yang sedang diinfus. Jangan. Sontak Kenan menahan tangan Hanin yang masih tertancap jarum. Aku kenapa? Tanya Hanin bingung melihat tangannya. Kamu tertidur di kamar mandi dan demam tinggi semalam. Menyusahkan. Kenan memberi jarak pada tubuh Hanin, padahal semalam ia memeluknya dengan erat. Kenapa dibantuin? Biar saja aku mati kedinginan di dalam kamar mandi, supaya kamu puas membalaskan dendammu. Siapa yang balas dendam? Tanya Kenan. Kedua manusia berlawanan jenis yang sudah sah menjadi suami istri ini pun berseteru dan saling berhadapan dalam keadaan duduk di atas tempat tidur. Kamu lah, puas buat aku seperti ini ya? Padahal sama sekali tidak ada niatan aku untuk menyakiti adik kesayanganmu. Hanin menunduk dan hendak menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun dengan cepat, Kenan menahan tangan Hanin yang sedang diinfus agar tidak bergerak ke atas. Jangan banyak gerak, nanti darahmu ikut mengalir di dalam sana. Kenan menunjuk selang yang kini sudah tak lagi berwarna putih bening, karena tangan yang terinfus itu selalu bergerak. Apa pedulimu? Tanya Hanin menantang. Kenan memalingkan wajahnya. Ia pun turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar yang terketuk. Room service membawakan Kenan sarapan dan bubur untuk Hanin, sesuai pesanan Kenan. Pesawatku. Rengek Hanin karena ia melewatkan penerbangan yang seharusnya ia lakukan pukul 4.30 tadi pagi. Sedangkan saat ini sudah pukul 7 pagi. Kenan menghampiri Hanin dan meletakkan bubur itu di samping nakas. Sebenarnya ia pun tahu bahwa Hanin memesan tiket ke Jakarta di jam itu. Tiket pesawat itu sudah aku batalkan. Kata Kenan santai. Apa? Aku sudah memblok akunmu di situs pemesanan tiket online itu. Kenan duduk di samping Hanin sambil memegang bubur yang akan ia suapkan untuk sang istri. Ayo makan dulu. Dari kemarin kamu belum makan. Hanin cemberut. Aku mau kabur. Aku tahu. Kenan sudah cukup. Aku sudah menerima deritaku selama ini. Jadi aku mohon, lepaskan aku. Kita baru saja menikah. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Apa maumu? Tanya Hanin pasrah. Memastikan kamu tetap dalam pengawasanku dan tidak kembali pada suami adikku. Kamu bisa percaya kata-kataku, Ken? Aku juga gak sudi balik lagi sama Mas Gun. Aku cukup tahu diri. Apa katamu? Kamu memanggilku apa? Kenan memajukan wajahnya. Kenan. Bukan. Kenan. Bukan. Kenan meletakkan mangkok bubur itu dan menatap tajam ke arah Hanin. Ken. Jawab Hanin terbata-bata dengan wajah ketakutan. Lalu Kenan mengambil kembali mangkuk bubur itu. Lucu juga. Ayo makan. Hanin menggeleng. Ayo makan. Atau kamu ingin aku memakanmu? Hanin kembali menggelengkan kepalanya dengan cepat dan membuka mulutnya. Nah, seperti itu lebih manis. Kenan tersenyum. Sungguh, istrinya sangat menggemaskan. Hanya dengan melihat wajah Hanin yang cemberut, mampu kembali membuat miliknya menegang. Oh, sial. Umpat Kenan dalam hati dengan tetap menyuapi bubur itu ke mulut Hanin. Hanin pun menatap wajah Kenan. Ia seperti melihat kepribadian ganda dalam diri pria yang sedang menyuapinya ini. Hanin heran dengan sikap Kenan yang lembut dan perhatian. Padahal sebelumnya, pria ini selalu membuatnya menangis. Aku nggak boleh lengah, harus tetap berjaga-jaga. Kumam Hanin sambil menganggukkan kepalanya, menyetujui apa yang diucapkan dalam hatinya tadi. Kenapa? Tanya Kenan yang melihat kepala Hanin mengangguk. Hanin langsung menggeleng. Enggak apa-apa. Kenan tahu, sang istri pasti masih merencanakan untuk kabur. Ia pun menaikkan sudut bibirnya. Hanin masih duduk di atas tempat tidur dengan tangan yang juga masih tertancap jarum infus. Di seberang sana, Kenan tengah duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya. Hanin duduk gelisah, karena ia ingin sekali buang air kecil. Ia pun mencoba untuk bangun. Ia juga mencoba menggelengkan kepalanya. Rasanya kepala ini sudah tidak lagi berat seperti sebelumnya. Mau kemana? Tanya Kenan tanpa melirik ke arah Hanin yang baru saja menurunkan kakinya menyentuh lantai.
Wah, ini orang punya indera keenam kali ya. Nggak lihat aja bisa tahu pergerakan gue. Gumam Hanin dalam hati, sembari melirik ke arah Kenan yang tengah serius dengan pekerjaannya. Kok diam? Kenapa nggak jawab? Tanya Kenan yang kini membalas lirikan Hanin dengan tatapan sempurna. Kenan meletakkan laptop itu di atas meja dan berjalan menghampiri Hanin. Mau kemana? Kabur. Bagaimana bisa kabur? Tangan aku masih seperti ini. Hanin menunjukkan tangannya sambil cemberut. Kenan berjongkok, mensejajarkan tubuh Hanin yang masih duduk di pinggir ranjang, dengan kaki mencuntai ke bawah, hingga rasa dingin lantai sampai pada telapak kakinya. Mau kemana? Tanya Kenan lagi. Aku ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil. Jawab Hanin pelan. Sini aku bantu. Kenan berdiri dan mengambil kantung infus yang digantung pada dinding yang terletak persis di atas ranjang itu. Kebetulan dinding itu terdapat pengait, sehingga pihak hotel tak perlu menyediakan tiang besi untuk meletakkan kantung infus itu. Kenan berjalan di samping Hanin, sambil membawa kantung infus yang diangkat tinggi. Sesampainya di depan kamar mandi, Kenan pun ikut memasuki kamar mandi itu setelah Hanin masuk lebih dulu. Ngapain ikut masuk? Tanya Hanin dengan menahan tangannya di dada Kenan. Kalau aku tidak masuk, ini bagaimana? Kenan menunjuk kantung infus yang ia pegang tinggi ke atas. Sini aku saja yang pegang. Kenan pun langsung menarik kantung infus itu agar tak dijangkau oleh Hanin. Gak bisa, ini tuh harus dipegang lebih tinggi. Kalau kamu yang pegang, jadinya nanti sejajar. Ribet. Jawab Hanin malas. Kenan tersenyum dan menunjuk pada kloset di hadapannya. Ya udah duduk. Mau tidak mau Hanin pun berdiri di depan kloset dan memposisikan diri. Aktivitasnya terhenti saat ia hendak membuka celana dalam. Ia melihat Kenan berdiri persis di hadapannya, sambil memegangi kantung infus itu. Cepat, masih banyak pekerjaan yang belum aku selesaikan. Kenan kesal melihat pergerakan Hanin yang lambat. Tutup matamu, nanti ngintip. Kenan tertawa. Aku sudah tahu bentuk milikmu. Hanin cemberut dan mulai duduk di kloset itu sambil membuka kain yang menutupi miliknya perlahan. Hanya saja, belum pernah merasakan berada di dalam sana. Kenan melanjutkan perkataannya dengan santai. Seketika Hanin mendongak dan membulatkan matanya ke arah Kenan. Namun Kenan malah tertawa. Itu aku, kau belum memberinya. Enggak akan, dasar psiko. Sungut Hanin dengan wajah yang semakin ditekuk. Kenan kembali tertawa. Is, menyebalkan. Hanin memalingkan wajahnya ke sembarang arah, tapi Kenan masih menatapnya. Sungguh, pria itu menyukai ekspresi Hanin yang seperti ini. Ia pun berusaha menutupi bagian itu dengan kemeja kebesaran milik Kenan. Untung saja, kemeja itu besar dan mampu menutupi bagian miliknya. Apa, lihat-lihat? Hanin membulatkan matanya saat ia duduk dan mendongak ke atas. Ternyata Kenan masih menatapnya. Udah cepat. Hanin berdiri mempercepat gerakannya dan membenahi pakaian dalamnya. Setelah dibersihkan, lalu ia pun keluar dari kamar mandi itu. Diiringi langkah Kenan di sampingnya. Kenan dengan telaten merawat Hanin yang sedang sakit. Seharusnya Hanin berterima kasih dengan apa yang dilakukan Kenan. Namun rasa kesal yang sudah banyak di hati Hanin untuk suaminya itu membuat Hanin enggan mengucapkan kedua kata itu. Istirahatlah lagi. Nanti waktunya makan siang, akan aku bangunkan. Kenan meletakkan kembali kantung infus itu pada tempatnya. Hanin kembali duduk di atas tempat tidur. Aku nggak ngantuk. Terserah. Kenan melangkahkan kakinya ke arah laptop dan meninggalkan Hanin. Ponselnya berdering, dan ia pun ingin mengangkatnya. Kenan meraih ponsel itu dan tertera nama Vanessa di sana. Kenan menekan tombol hijau untuk mengangkat telepon itu. Halo. Sayang! Ucap Vanessa histeris. Akhirnya sang kekasih mengangkat telepon darinya. Kamu lama sekali di sana. Kapan kembali? Tanya Vanessa manja. Kenan melirik ke arah Hanin yang tengah menonton televisi. Lalu ia berjalan ke arah balkon dan berdiri di luar sana. Hanin pun melihat Kenan yang menjauh darinya. Besok aku pulang. Jawab Kenan. Aku rindu sayang, kamu juga kan? Iya. Kenan menjawab singkat. Ya sudah, besok aku akan menjemputmu di bandara. Tidak perlu, Van. Aku sudah dijemput Vicky. Tapi aku sangat merindukanmu, sayang. Vanessa masih merengek manja.
Sesampainya di Jakarta, aku langsung menemui klien bersama Vicky. Jadi kau tunggulah di rumahmu. Aku akan ke sana setelah pekerjaanku selesai. Jawab Kenan, hanya untuk menenangkan kekasihnya yang banyak menuntut itu. Beneran ya? Iya. Oke sayang, aku tunggu kamu di rumah. Jangan lupa makan ya, jaga kesehatan. Iya. Kenan mengangguk sambil tetap menempelkan ponsel itu di telinga kanannya. Love you sayang, ucap Vanessa di akhir percakapan itu. Kenan pun menutup telepon itu. Sudah lebih dari 2 tahun, Kenan tak pernah menjawab pernyataan cinta dari sang kekasih. Entah apa yang ia rasakan saat ini pada Vanessa. Terlebih saat ini sudah ada Hanin yang berstatus istrinya yang sah secara agama, walau belum tercatat di negaranya. Tapi catatan pernikahan itu sudah tercatat di negara ini. Kenan membalikkan tubuhnya, sembari memasukkan ponsel itu ke saku celana pendek yang ia kenakan. Matanya mengarah pada Hanin yang tengah duduk di sana, dengan arah mata yang tertuju pada televisi. Seketika bibir Kenan menyunggingkan senyum. Bersama Hanin, ia selalu tersenyum dan tertawa. Berbeda ketika bersama Vanessa. Wanita yang sudah ia pacari selama 5 tahun itu terlalu glamor. Hobinya berpesta dan belanja, membuat Kenan semakin malas. Padahal sebelumnya Vanessa tidak seperti itu. Namun setelah lulus kuliah dan mulai menggeluti dunia modeling, kemudian berteman dengan selebritis sosialita, sang kekasih semakin berubah. Kenan kembali duduk di sofa. Ia menunggu Hanin mengeluarkan suara dan menanyakan siapa orang yang menelponnya tadi. Tapi ternyata Hanin memilih diam. Ia tak tahu apakah Hanin mengetahui bahwa dirinya saat ini memiliki tunangan. Kalaupun Hanin tahu, ia tak peduli. Ia akan tetap memastikan sang istri berada di genggamannya. Soal Vanessa itu belakangan. Lalu beberapa menit kemudian, Hanin memanggil Kenan. Ken. Kenan mendongakkan kepalanya. Besok kita ke Jakarta? Tanya Hanin. Kenan mengangguk. Penerbangan pukul 11. Sekarang kau di Sumu sudah lebih baik kan? Hanin mengangguk. Keduanya terdiam dalam pikiran masing-masing. Kenan sedang berpikir untuk menata hidupnya setelah ini. Karena ia akan berperan sebagai suami Hanin sekaligus tunangan Vanessa. Ia akan menyembunyikan status pernikahannya dengan Hanin hingga Kiara melahirkan. Kalau nantinya Vanessa mengetahui pernikahan ini, ia pun akan siap untuk memilih. Namun sebelum itu, ia akan memastikan Kiara dan Gunawan tetap bersama dan hidup bahagia bersama bayinya. Sementara Hanin berpikir lain, justru ia masih ingin kabur dari Kenan. Tidak terbesit sedikit pun ia akan menata hidupnya bersama sang suami. Karena ia tahu, saat ini Kenan memiliki tunangan yang merupakan model itu. Ia cukup tahu diri. Jika disandingkan dengan Vanessa, ia merasa tidak ada apa-apa. Padahal secara fisik Hanin tak kalah cantik dengan Vanessa. Hanya saja, cara berpakaian Hanin sederhana dan bermake up natural. Walau begitu, ia tetap terlihat cantik dan lembut, yang mampu menggoda pria arogan seperti Kenan. Malam harinya Kenan bersiap untuk tidur. Seharian, ia menemani Hanin di dalam kamar ini, hingga bekerja pun di dalam kamar ini. Walau berada di satu ruangan seharian, tapi tidak terlalu banyak percakapan yang terjadi pada keduanya. Mereka hanya bertanya dan menjawab seperlunya. Padahal sebenarnya Hanin adalah tipe wanita yang supel dan banyak bicara. Namun setelah apa yang terjadi pada dirinya kemarin, membuat Hanin enggan bersikap manis pada Kenan. Walau Kenan sudah menunjukkan sikap yang manis terhadapnya. Mau apa? Tanya Hanin heran, karena Kenan hendak merebahkan diri di sampingnya. Saat ini Hanin sudah bisa menggerakkan tangannya bebas, karena jarum infus itu sudah tak lagi menancap di punggung tangannya. Tidurlah. Kenan dengan santai merebahkan tubuhnya, lalu ia memiringkan tubuhnya menghadap sang istri. Apa kamu ingin aku tiduri? Sudah tidak sakit lagi kan? Sudah bisa menjalankan tugasmu sekarang? Hanin bergidik ngeri. Ia memundurkan tubuhnya, karena takut dengan tatapan Kenan yang seperti benar-benar akan memakannya hidup-hidup. Aku lebih baik tidur di sofa. Hanin beranjak dari tempat tidur itu dan langsung duduk di sofa. Kenan tertawa geli, melihat ekspresi sang istri yang ketakutan. Sementara Hanin hanya bisa menatap tajam ke arah Kenan sambil memonyongkan bibirnya. Menyebalkan. Hanin menjulurkan lidahnya ke arah Kenan.
Kenan langsung melempar selimut ke arah Hanin. Pakai itu, nanti kedinginan. Hanin menerima selimut yang Kenan lemparkan ke arahnya dengan tetap merengutkan bibir. Bibir Kenan terus mengembang senyum. Berkali-kali, Vicky memperingatkannya bahwa Hanin memang belum pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun termasuk Gunawan. Karena Vicky sudah mensurvei ke beberapa teman Hanin dan semua mengiyakan hal itu. Vicky pun meyakini bahwa Hanin adalah wanita baik-baik karena track record-nya tidak pernah berkelakuan buruk sejak sekolah dan selalu memiliki teman yang baik-baik pula. Kini Kenan percaya dengan apa yang dilaporkan sahabatnya. Setelah 2 malam tinggal bersama satu atap dengan wanita penggoda yang berhasil menggodanya. Walau sebenarnya Hanin tak pernah menggoda pria arogan itu. Kenan membuka tirai jendela, membiarkan cahaya matahari pagi masuk ke dalam ruangan itu. Lebih tepatnya, agar Hanin terbangun karena cahaya matahari itu akan persis mengenai sofa tempat Hanin membaringkan dirinya di sana sejak semalam. Cahaya itu menyilaukan kelopak mata Hanin, membuatnya terbangun. Ia tertidur lagi setelah melaksanakan sholat subuh. Kenan pun menyaksikan Hanin yang tengah menjalankan kewajibannya. Walau setelah itu Kenan memejamkan kembali matanya. Bangun, dasar pemalas. Kenan menggoyangkan bahu Hanin dengan cukup kencang. Padahal dari tadi Hanin sudah membuka matanya, walau masih setengah karena berat. Iya, bawel. Jawab Hanin yang tak sengaja tangannya meraih handuk yang melilit sempurna di pinggang Kenan untuk meraih sanggahan tangan, agar ia bisa bangun dan terduduk di sofa itu. Saat membuka tirai jendela, Kenan memang masih dalam keadaan yang masih belum berpakaian dan hanya melilitkan handuk di pinggangnya dengan rambut yang basah dan baru saja keluar dari kamar mandi. Tangan Hanin sontak membuat handuk Kenan melorot dan jatuh ke lantai. Au! Teriak Hanin dan langsung menutup wajahnya. Baru kali ini Hanin melihat senjata pria. Kenan tersenyum. Pakai kembali handukmu, cepat! Iya, sudah. Ucap Kenan berbohong. Lalu Hanin membuka wajahnya. Singkan! Teriak Hanin lagi dan kembali menutup wajahnya, membuat Kenan kembali tertawa geli. Ini singgong premium. Kamu akan ketagihan kalau sudah mencobanya. Kenan sengaja mendekatkan wajahnya pada Hanin. Kepala Hanin pun menggeleng. Mesum! Dasar pria gila! Psiko! Menyebalkan! Teriak Hanin. Sungguh, rasa kesalnya sudah diubun-ubun. Kenan malah mengungkung tubuh Hanin yang sudah terduduk di sofa itu. Ia terus tertawa, hingga perutnya terasa kram. Kemudian setelah puas tertawa, perlahan Kenan pun memelankan tawanya dan hening. Karena dirasa Hanin bahwa Kenan sudah menjauh, ia pun membuka wajahnya. Namun Hanin terkejut. Ternyata wajah Kenan justru berada tepat di depan wajahnya. Kok masih di sini? Sontak, Hanin menahan dada terbuka Kenan yang ingin memajukan wajahnya untuk lebih dekat dengan wajah Hanin. Dengan cepat Kenan mencium bibir ranum Hanin. Ia menarik tenggok Hanin agar Hanin tak melepas pagutan itu secara sepihak, dan ia dengan leluasa memperdalam ciuman itu. Untung saja, sebelum melaksanakan kewajibannya subuh tadi, Hanin sudah menggosok gigi dan membersihkan wajahnya, walau ia belum membersihkan diri seluruhnya dari kemarin karena sakit. Seperti biasa ketika Kenan melumat bibir itu, Hanin akan meronta dan terus berontak untuk dilepaskan. Lidah Kenan pun semakin liar. Ia menekan tengkuk Hanin dan tak melepaskan pagutan itu hingga pasokan udara di dada Hanin menipis. Cukup, Kenan! Hanin menahan dada Kenan dengan napas terengah-engah. Namun Kenan belum puas menikmati bibir manis itu. Ia kembali menarik tengkuk Hanin dan menciumnya. Ken! Suara Hanin tercekat, karena Kenan dengan cepat membungkam bibir itu lagi. Dengan rakus Kenan melahap bibir atas dan bawah Hanin bergantian. Dan sepertinya Hanin pun sudah menikmati ciuman panas itu. Ini ciuman terakhir kita, pikir Hanin, karena sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, ia benar-benar akan kabur dengan segala macam cara. Di Bandung, Irma sudah menunggunya. Sahabatnya itu sudah mengabarkan bahwa lusa ia akan diinterview di kantor tempatnya bekerja.